Berikut yang termasuk saldo laba. Pertama ada dividen tunai, yang merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen tunai merupakan bentuk dividen yang paling umum setelah diumumkan, yang merupakan liabilitas perusahaan. Kedua, ada dividen saham, yang merupakan distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara prorata, atau dividen saham ini adalah kapitalisasi laba secara permanen. Kemudian ada spin-off dan split-off. Spin-off sendiri merupakan distribusi saham entitas anak kepada pemegang saham sebagai dividen aset, atau investasi pada entitas anak dikurangi sebagai saldo laba. Kemudian ada split off, yang merupakan pertukaran saham ekuitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki pemegang saham. Aset atau investasi pada entitas anak dikurangi dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham treasury. Kemudian ada akumulasi penghasilan komprehensif lain. Ini diakumulasikan setiap waktu dan disajikan secara terpisah dari saldo laba. Laporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu modal yang diterbitkan, cadangan, dan akumulasi keuntungan atau kerugian saldo laba. Namun, IFRS juga mengizinkan keleluasaan cukup besar sebagaimana pos-pos dalam ekuitas pemegang saham tersebut dilaporkan, sehingga ada berbagai variasi dalam praktiknya. Secara luas, pola umum yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Pertama, modal saham dilaporkan sebagai pos terpisah. Kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan saldo laba, tetapi sedikit yang memasukkan saldo laba dalam cadangan. Ketiga, cadangan termasuk akumulasi penghasilan komprehensif lain, kompensasi opsi, premi saham, dan beberapa kasus bahkan saldo laba. Keempat, yaitu hak minoritas atau kepentingan non-pengendali, disajikan terpisah dengan ekuitas pemegang saham entitas induk, tetapi dimasukkan sebagai bagian total ekuitas. Kelima, yaitu beberapa perusahaan melaporkan komponen terperinci mengenai laporan posisi keuangan, sedangkan perusahaan yang lainnya hanya melaporkan penggabungan untuk setiap kategori. Transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan aset yang dimiliki dan eksekusi atau pelaksanaan sewa atas aset yang sama. Perusahaan sering menggunakan transaksi jual dan sewa balik ini untuk membebaskan kas dari aset yang ada, terutama real estate. Umumnya, setiap laba yang direalisasikan pada nilai aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui selama masa sewa sebagai pengurang beban sewa. Imbalan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja merupakan perjanjian oleh pemberi kerja untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada pekerja dan mencakup 3 entitas, yaitu pemberi kerja, pekerja, dan orang yang memperoleh imbalan dan dana pensiun. Dana imbalan pasca kerja adalah dana yang tidak bergantung atau bersifat independen pada pemberi kerja dan diselenggarakan oleh wali amanah. Imbalan pasca kerja menerima iuran, menginvestasikan dengan cara yang tepat, dan menyalurkan imbalan pasca kerja kepada pekerja. Berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Gripta Putra Persada pada tahun 2023. Pendapatan usaha pada tahun 2023 sebesar Rp21.236.236.062. Beban langsungnya Rp13.332.597. Laba brutonya Rp13.180.230.465 dihasilkan dari pendapatan usaha 26 miliar sekian dikurangi beban langsung. Beban umum dan administrasi pada tahun 2023 Rp9.919.990.674. Pendapatan lain-lain bersih Rp166.986.062. Jumlah beban usahanya Rp9.153.4.072. Laba usaha tahun 2023 Rp4.2
Rp47.226.393. Dikurangi dengan beban bunga dan keuangan Rp1.673.626.770. Dan laba sebelum pajak sebesar Rp2.353.599.623. Dan pada tahun 2022 laba sebelum pajak penghasilannya Rp1.748.655.519. Dikurangi dengan beban pajak penghasilan pada tahun 2023 yang terdiri dari beban pajak kini sebesar Rp453.155.562 dan beban pajak tangguhan sebesar Rp629.884.538, sehingga pengurangan untuk total beban pajak penghasilan bersihnya yaitu Rp1.083.040.100, sehingga laba tahun berjalan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.270.559.523. Kemudian untuk penghasilan komprehensif lain atau penghasilan yang tidak diperoleh dari kegiatan yang tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan, yang di sini terdiri dari surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp331.467.342 dikurangi pengukuran kembali imbalan pasti sebesar Rp16.022.537, kemudian dikurangi lagi dengan pajak penghasilan terkait sebesar Rp841.561.642, sehingga laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp3.934.686, sehingga laba per saham pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.590.000.000. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.